Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cost benefit analysis atau disebut CBA dalam artian analisis keuntungan biaya. CBA adalah proses menganalisis keputusan atau menentukan nilai untuk benda tak terwujud. Caranya dengan mengidentifikasi manfaat dari suatu tindakan serta biaya terkait dan mengurangi biaya dari manfaat. CBA menghasilkan hasil yang konkret dapat digunakan untuk mengembangkan kesimpulan logis seputar kelayakan dan atau kelayakan suatu keputusan. Nah, CBA juga mempunyai tujuan, di antaranya satu, untuk menentukan apakah sebuah keputusan tersebut baik dapat dibenarkan dan layak dengan mencari tahu apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Lalu untuk menawarkan dasar untuk membandingkan keputusan dengan menentukan manfaat keputusan mana yang lebih besar daripada biayanya. Lalu ada 8 prinsip penggunaan CBA menurut Prof. Robert Stevens. Yang pertama, CBA dapat berguna untuk membandingkan efek yang menguntungkan dan tidak menguntungkan dari kebijakan, karena dapat membantu pembuat keputusan lebih memahami implikasi keputusan dengan mengidentifikasi dan jika sesuai mengukur konsekuensi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan dari perubahan kebijakan yang diusulkan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak boleh dihalangi untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat ekonomi dari berbagai kebijakan dalam pengembangan peraturan. Yang ketiga, CBA harus diwajibkan untuk semua keputusan regulasi utama. Yang keempat, meskipun lembaga harus diminta untuk melakukan CBA untuk keputusan besar dan untuk menjelaskan mengapa mereka memilih tindakan yang bukti yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa manfaat yang diharapkan secara signifikan lebih kecil dari biaya yang diharapkan, lembaga tersebut tidak boleh terikat oleh uji manfaat sampai biaya yang ketat. Yang kelima, manfaat dan biaya kebijakan yang diusulkan harus dikuantifikasi sedapat mungkin. Yang keenam, semakin banyak tinjauan eksternal yang diterima oleh analisis regulasi, kemungkinan besar analisis tersebut akan semakin baik. Yang ketujuh, serangkaian asumsi ekonomi yang konsisten harus digunakan dalam menghitung manfaat dan biaya. Yang kedelapan, sementara CBA berfokus terutama pada hubungan keseluruhan antara manfaat dan biaya, analisis yang baik juga akan mengidentifikasi konsekuensi distribusi penting untuk subkelompok populasi yang penting. Lalu ada langkah-langkah CBA. Ada beberapa langkah. Yang pertama, tetapkan kerangka kerja untuk menguraikan parameter analisis. Yang kedua, identifikasi biaya dan manfaat agar dapat dikategorikan menurut jenis dan maksudnya. Yang ketiga, hitung biaya dan manfaat selama asumsi umur proyek atau inisiatif. Yang keempat, bandingkan biaya dan manfaat menggunakan informasi agregat. Lalu yang kelima, analisis hasil dan buat rekomendasi akhir yang terinformasi. Lalu ada identifikasi biaya dan manfaat agar dapat dikategorikan menurut jenis dan maksudnya. Di antaranya ada biaya langsung, sering dikaitkan dengan produksi objek biaya seperti produk, layanan, pelanggan, proyek, atau aktivitas. Lalu biaya tidak langsung, biasanya bersifat tetap dan mungkin berasal dari overhead, departemen, atau pusat biaya. Lalu ada biaya nyata, mudah diukur dan dihitung, dan biasanya terkait dengan sumber atau aset yang dapat diidentifikasi seperti pengajian, sewa, dan alat pembelian. Lalu ada biaya tak terwujud,
sulit untuk diidentifikasi dan diukur seperti perubahan dalam kepuasan pelanggan dan tingkat produktivitas. Lalu ada biaya real, adalah biaya yang terkait dengan menghasilkan suatu penawaran seperti biaya tenaga kerja dan bahan mentah. Lalu ada contoh CBA. Sebenarnya contoh CBA itu ada di diri kita masing-masing. Misalnya kita ingin berangkat kerja atau ngampus dari rumah, kita analisis dulu tuh mana yang menguntungkan bagi kita. Misalnya kalau naik sepeda motor, dalam satu hari isi bensinnya berapa, misalnya 20.000, itu udah termasuk pulang pergi atau belum. Kalau misalnya udah termasuk pulang pergi, berarti kalau dihitung 20.000 kali 31 hari itu sama dengan 620.000 dalam satu bulan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita dari rumah nih naik angkot misalnya sampai kereta 5.000, lalu naik kereta 3.000, belum lagi naik Grab sampai ke tujuannya misalnya 15.000. Ini baru termasuk perginya saja, belum baliknya. Kalau dikalikan dalam satu bulan selama pulang pergi itu naik kendaraan umum, ditotalin 961.000 dalam satu bulan. Berarti kan lebih untungan naik motor kan. Nah, disinilah disebut cost benefit analysis atau yang disebut CBA. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.